Ibu Bapa, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, pada malam ini dengan satu kerinduan bersama untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan tema pengajaran pada malam ini diberi judul memberi makna rohani terhadap pengalaman hidup. Diambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 dan 44 yang mengatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kaitan dengan menulis kegiatan kita setiap hari, maka dikenal satu istilah jurnal. Jurnal sendiri berasal dari kata Latin, yaitu diurnalis, yang berarti harian. Jurnal adalah catatan yang ditulis berdasarkan kejadian tertentu dengan maksud mengabadikannya, baik untuk menjadi konsumsi pribadi maupun untuk publik. Dan jika jurnal ditulis untuk konsumsi pribadi, biasanya disebut sebagai diari atau disebut diari. Dan dalam jurnal pribadi, seseorang bukan saja menuliskan kejadian yang telah dialaminya, tapi juga memberi komentar dan pemaknaan terhadap apa yang dialaminya. Jurnal rohani adalah jurnal pribadi yang melibatkan pemaknaan peristiwa dalam terang kehadiran Allah yang sedang menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. Petrus dalam pengalamannya bersama Yesus mengatakan, dia yang berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini adalah ungkapan pengalaman hidup Petrus bersama dengan Kristus pada waktu yang telah ia lewati bersama. Petrus yakin bahwa Kristus bukanlah seperti orang kebanyakan. Perjumpaan dengan Kristus telah mengubah kehidupannya. Petrus dimampukan Roh Kudus untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, bukan saja kepada orang Yahudi, tapi juga kepada banyak bangsa, seperti keluarga Cornelius yang tengah dijumpainya. Saudara, dalam khotbah Petrus itu, ia menampakkan atau menceritakan peristiwa yang telah dialami dalam terang kehadiran Allah melalui Kristus yang berpengaruh bagi kehidupannya. Dia menuliskan tentang sebuah pengalaman rohani. Saat seorang menulis tentang pengalaman yang dialaminya bersama Tuhan, maka itu menjadi sangat penting. Dan kita pun penting setiap hari atau setiap saat dapat menuliskan dan sekaligus mendoakan pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami. Sungguh perjalanan kehidupan kita suatu perjalanan iman yang pada saat-saat tertentu sangat baik bila kita maknainya sebagai perjalanan iman bersama Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari-hari yang kami jalani bukan perjalanan biasa. Sesungguhnya kalau kami membuka dan melihat secara rohani, sungguh itu merupakan sebuah pengalaman rohani yang Tuhan izinkan. Dan bila itu kami saksikan, kiranya itu menjadi sesuatu hal yang memberi dampak pengalaman rohani dalam kehidupan kami mengalami pertumbuhan, dan bagi yang bisa menyaksikannya,
juga diarahkan, dituntun untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Hari ini kami telah menjalani berbagai perjuangan kehidupan kami, dan kiranya ada saat-saat seperti pada malam ini, kami bisa menulisnya kembali dan mendoakannya, agar apa yang kami kerjakan benar-benar sesuatu hal yang kami sudah doakan. Malam ini bila kami beristirahat, topangan-Mu Tuhan kiranya tidak beranjak dari kehidupan kami. Hingga besok pagi dalam topangan kuasa-Mu, kami dimampukan lagi beraktivitas. Ibu Bapa Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk semua harapan-harapan yang masih tersisa, dan dalam menikmati tidur malam saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.